Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama kita di acara yang sangat spesial, yaitu Debutcast Demokrasi di Bumi Pati. Pada hari ini kita akan kedatangan tamu spesial dari KPU Kabupaten Pati. Orangnya itu sangat berpengalaman, orangnya sangat senior. Mari kita kenalan langsung bersama narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Pak Sek. Waalaikumsalam Mbak Yulia. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, kita nanti akan berkenalan lebih lanjut dengan Pak Sugeng Santosa ini selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pati. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk masyarakat agar lebih mengenal Pak Sugeng ini, Pak Sek bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Yulia. Nama saya Sugeng Santosa. Saya ditemani menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Pati mulai tahun 2021, maaf. Dan mungkin saya bisa sedikit Mbak Yulia terkait dengan perjalanan saya di KPU. Saya diawali KPU itu mulai tahun 2003, karena memang untuk setelah terbentuk Sekretariat Umum KPU, kita diberi tugas untuk membentuk KPU. Jadi kami memfasilitasi sehingga di tahun 2023 dan tahun 2003, tepatnya di bulan Oktober, ada pelantikan KPU yang masa kerjanya 5 tahun sekali. Dan setelah untuk masa jabatan KPU itu maksimal 2 periode, sehingga KPU yang sudah bermasa tugas 10 tahun sudah tidak bisa mendaftar di KPU lagi. Kemudian terkait dengan sekretariatan, saya sendiri dimulai tahun 2003 dan sampai sekarang di tahun 2025 awal ini saya sudah mengawal komisioner selama 5 periode ini Mbak Yulia, karena di satu periode kan 5 tahun sekali, ini sudah periode kelima, sehingga nanti saya sudah bersinggungan dengan pribadi personal yang otomatis lama berbeda di antara pribadi, sehingga saya berusaha untuk mengenal karakter masing-masing di anggota komisioner, sehingga dan alhamdulillah saya bisa memfasilitasi, bisa mengantarkan komisioner KPU Pati untuk bisa melaksanakan semua tahapan pemilu maupun pilkada mulai tahun 2003 sampai tahun 2004 yang telah kita lakukan kemarin bersama-sama. Itu Mbak Yulia. Jadi di KPU Kabupaten Pati itu terdiri dari komisioner 5 orang dan ada sekretariat, begitu ya Pak Sek ya? Betul Mbak Yulia. Untuk periode yang terbaru ini yang pengangkatan di awal November kemarin nanti untuk KPU ini nanti di tahun 2023 sampai 2028 itu ada 5 komisioner. Kemudian yang untuk sekretariat ini kami mendukung komisioner ini ada stafnya ada 28, untuk KPU 5, sehingga totalnya di KPU ini ada 33 personel Mbak ya. Nah, di sekretariat sendiri itu susunan organisasinya itu seperti apa Pak? Misalnya kayak kita ketahui ya di kementerian itu kan ada kepala subbagian, terus kepala subbidang. Nah, kalau di KPU Kabupaten Pati sendiri itu struktur organisasinya itu seperti apa? Terima kasih Mbak Yulia. Jadi sesuai PKPU di nomor 3 tahun 2023 yang berubah dari nomor 14 tahun 2020, kita ada 1 sekretaris dan 4 struktural dan fungsional. Jadi 1 sekretaris nanti ada 4 kasubag ya. Jadi kasubag itu ada 4. Jadi yang pertama kasubag full keuangan umum logistik, kemudian yang kasubag kedua kasubag teknis dan hukum, kemudian yang ketiga kasubag farmas dan SDM, kemudian yang keempat kasubag rendatil, kemudian data dan informasi. Cuma terkait dengan PKPU 3 tahun 2023 ini kita masih menunggu definitif, karena sementara kita masih mengacu di tahun nomor 14 tahun 2020. Jadi pada waktu Pak Sek ini kan udah tahun 2023 ya, semenjak 2023 sudah ada di KPU Kabupaten Pati. Nah,
di tahun 2021 Pak Sek itu menjadi sekretaris di KPU Kabupaten Pati. Nah, pengalamannya di KPU Kabupaten Pati bisa diceritakan Pak dulu pada saat 2023 itu masuk di Subag apa, terus perannya itu apa aja? Ya, jadi nganu Mbak Yulia, jadi satu di 2003 jadi mulai 2003. Ya, mohon maaf. Jadi, 2003 sampai 2025 berarti 22 tahun ya. Jadi perjalanan karir saya di 2003 itu memang staf pertama itu memang baru 5 personel Mbak. Staf yang struktural pada itu hanya 3 di satu sekretariat. Dua Kasubag cuma di perjalanan ada penambahan dari Kasubag yang dapat. Kemudian saya mulai menduduki jabatan yang eselon 4 di 2008 mendapatkan amanah di Kasubag. Program saat itu cuma karena ada perubahan nomenklatur sehingga tahun 2009 dilantik kembali hanya berbeda nomenklatur Kasubag program dan data. Kemudian di perjalanan waktu tahun 2020 saat diamanai dari Kasubag program data dimutasi menjadi Kasubag full keuangan dan logistik, dan alhamdulillah saat tahun 2021 diamanai oleh Pak Sekjen untuk jadi sekretaris KPU Kabupaten tahun 2021 Maret kalau nggak salah bulannya sampai saat ini. Nah, kan Pak Sek ini udah berpengalaman ya di Subag data dan informasi, baik di subbagian keuangan umum dan logistik. Nah, itu bisa diceritakan tugas-tugasnya itu seperti apa Pak? Misalnya di Subag data dan informasi itu mengerjakan apa, di keuangan umum logistik itu juga mengerjakan apa? Ya, jadi di Kasubag program data itu kan penekanannya termasuk di perencanaan anggaran dan termasuk perencanaan data itu dua tugas pokok dan terkait dengan keuangan umum logistik, karena ini ada 3 item dari keuangan umum termasuk kebutuhan rumah tangga, termasuk nanti juga ada pemeliharaan kantor, mobil itu termasuk di umum. Kemudian di logistik ini kaitannya dengan kalau ada kegiatan pemilu baik pemilihan umum maupun yang berkaitan nanti dengan logistik, dengan penyiapan logistik, termasuk nanti apa yang perlu disiapkan untuk kebutuhan logistik, terutama untuk menghadapi waktu hari hari pencoblosan. Jadi insya Allah, jadi alhamdulillah, jadi di dua Kasubag itu bisa dan saya untuk bisa memberikan pengalaman kepada kami sehingga bisa untuk di sebenarnya dengan bekal walaupun itu masih kita terus belajar. Nah, yang masyarakat tahu itu kan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP itu kan satu kesatuan ya Pak untuk menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemilu. Nah, itu bisa dijelaskan agar masyarakat juga mengetahui peran-perannya apa aja KPU, Bawaslu, dan DKPP. Di lembaga kita sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu penyelenggara kan ada 3 gitu. Jadi ada KPU sendiri, kemudian Bawaslu dan DKPP. Tugas tupoksinya kalau untuk pemilu untuk KPU itu kan penyelenggara teknis, kemudian yang Bawaslu itu dia mengawasi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU. Sedangkan untuk DKPP itu nanti kalau ada pelanggaran kode etik nanti itu masuknya DKPP. Mungkin itu tugas garis besarnya. Berarti KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga yang berbeda ya Pak? Karena kan banyak masyarakat itu mengetahui KPU itu sama dengan Bawaslu. Jadi kalau dari struktur Undang-Undang 7 Tahun 2017 3 lembaga tadi itu DKPP, KPU dan Bawaslu itu sebenarnya satu kesatuan, cuma dia hanya dibedakan tupoksinya. Jadi, kalau secara tupoksi tetap berbeda antara KPU dan Bawaslu. KPU itu penyelenggara teknis pemilunya, lalu Bawaslu itu pengawasan, jadi dia mengawasi termasuk mengawasi kinerja KPU. Nanti misalnya kalau KPU ada sedikit pelanggaran, melenceng dari tahapan, itu salah satu tugasnya Bawaslu termasuk nyemprit istilahnya. Biar nanti kita saling bersinergi sehingga tahapan-tahapan kita yang kita laksanakan
kalau ada Bawaslu kan kita bisa saling bersinergi. Berarti setiap kegiatan tahapan di KPU itu selalu diawasi oleh Bawaslu begitu ya Pak? Betul sekali. Nah kemarin kan alhamdulillah dari KPU Kabupaten Pati sendiri juga sudah melewati tahapan pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah di tanggal 27 November 2024. Nah kemarin ada pengalaman-pengalaman unik nggak Mbak soal tahapan-tahapan yang dilewati? Entah itu tahapan pencalonan atau tahapan pendaftaran badan ad hoc, mungkin bisa diceritakan dari Pak. Pengalaman kan yang menarik itu kalau waktu kita verpak, ya jadi sebelum tahapan pemilu itu kan 20 bulan gitu, sebelum Februari 14 itu kan 20 bulan ke depan kan kita sudah melakukan tahapan termasuk representasi partai politik lah. Representasi itu yang kita turun ke lapangan untuk wawancara kepada masyarakat yang namanya masuk di dalam sipol istilahnya. Nanti kita itu kan pengalaman di lapangan itu kan sangat menarik. Jadi kalau medannya misalnya jauh, kemudian tidak bisa ditempuh dengan mobil, kita harus sepeda lah. Kemudian kalau nyebrang sungai kita juga harus mungkin naik jukung atau kapal. Itu mungkin yang pengalaman menarik bagi kami di KPU. Jadi kegiatannya itu berarti dilaksanakannya bukan pas waktu hari H ya Pak, karena kan masyarakat itu banyak yang menilai KPU itu kerjanya pada pemilu aja, yang sebelum pemilu itu ngapain sih kerjaannya? Berarti kan kalau lihat atau dengar dari pernyataannya Pak Sek seperti itu, persiapan untuk pemilu dan pemilihan kepala daerah kemarin itu kan dilaksanakannya sebelum pada hari H. Begitu ya Pak? Jadi Mbak Yulia, jadi tahapan pemilu itu kan sesuai undang-undang itu kan 20 bulan sebelum pencoblosan tahapan. Diawali dengan tahapan sosialisasi, kemudian verifikasi partai politik, dan terkait dengan ada kegiatan pencalonan, ada kegiatan pemutakhiran data pemilih yang pemutakhiran data pemilih ini tahapannya mulai awal sampai akhir, bahkan pas belum hari aja dan masih ada tahap itu ada daftar pemilih tambahan, dan kalau nanti pada hari tidak terakomodir menjadi pemilih, nanti selama dia bisa bukan PKTPL itu nanti bisa menjadi pemilih daftar pemilih khusus yang tetap kita fasilitasi kalau memang majoritinya ada yang bisa dari 17 tahun atau ketika. Jadi tahapan-tahapan itu memang kita lalui mulai dari bulan Juni tahun 2020 kita sudah mulai tahapan di sekitar 20 bulan sebelum hari ya, dan setelah pelantikan kemarin diakhiri dengan pelantikan presiden yang bulan tanggal 20 yaitu Oktober 2024 kita ada pelantikan presiden, kemudian itu berlanjut dengan tahapan pilkada pemilihan serentak yang kita awali dari bulan Maret jadi dengan terbentuknya MPK itu tahapan pemilihan sampai sekarang juga kita masih tahapan pelantikannya kapan nih masih ada kegiatan di pusat. Jadi nanti untuk penetapan yang calon terpilih kita lakukan Pati kemarin secara serentak se-Indonesia tanggal 9 Januari. Kemarin kita masih pelantikannya, kapannya kita masih. Oh ya, untuk Kabupaten Pati sendiri itu jumlah desanya itu cukup besar ya Pak ya? Ya, untuk Pati memang besar dan kan itu kita kalau di Jawa juga masuk besar, jadi kita dari sisi wilayah itu ada 21 kecamatan, di Sagor ada 406, kemudian itu yang TPS terakhir kemarin yang katanya ada 2015 TPS yang kita saling satu-satu antara KPU dan sementara saling baru sehingga hasilnya dapat kita rasakan. Nah ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Ini kan lagi musim ramai ya, tentang pengumuman hasil akhir calon pegawai negeri sipil tahun 2024. Nah tidak sedikit juga Pak, itu muncul di media sosial saya, baik di TikTok maupun Instagram, itu banyak sekali yang mempost bahwa mereka itu lolos di CPNS tahun 2024
dan yang dia ambil itu adalah instansi dari KPU. Nah, ada nggak Pak motivasi untuk teman-teman nih di masyarakat yang mungkin awam ya, dia belum pernah bekerja mungkin. Nah, ini langsung nih dia langsung CPNS penempatannya di instansi KPU. Nah, mungkin dari Pak Sek itu ada motivasi untuk teman-teman CPNS nantinya gimana cara menghadapi dunia kerja di KPU itu nanti. Jadi sebenarnya kita tuh kan kalau memang niatnya mengabdi kan di semua lini bisa gitu. Tapi kalau untuk spesial khusus di KPU memang saya sudah mengalami sendiri. Jadi mulai tahun 2003 tuh sampai sekarang sudah di KPU dan saya sudah merasa nyaman jadi, karena memang ketentuan, kebijakan, peraturan terkait dengan pemiluan aturannya jelas sehingga kita juga melaksanakan tugas tupoksi itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan hakimnya. Karena ini jujur saja, jadi saat dulu itu kan memang awalnya di Pemda Pak, di 2003 itu saya di Pemda ditempatkan di KPU dan memang ada pilihan buat saya. Jadi saya itu balik di Pemda atau di alih status, tapi alhamdulillah saya memilih alih status karena memang saya berharap dan bisa nyaman di KPU, termasuk untuk kesehatan mengikuti bayi dari. Jadi selama kita untuk bekerja dengan ikhlas, insya Allah rezeki itu pasti mengikuti dan saya nyaman di KPU karena memang tupoksi kita jelas. Jadi motivasinya untuk teman-teman itu harus semangat ya Pak, karena kan tugasnya dari KPU itu nantinya berat untuk mempersiapkan hari pemilihan suara itu ya Pak Sek. Jadi gini, jadi memang aturan itu kan memang kan kadang berubah-ubah gitu, tapi selama kita konsisten, selama kita yang jelas kita selalu giat belajar Pak. Jadi karena pasca terbentuknya DPR yang baru, kemudian ada regulasi terkait dengan pemilihan, bisa saja nanti ada revisi yang aturannya berubah lah. Kita sebagai personel yang dipakati harus siap dengan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kita kan pelayan publik, kita lembaga publik, apa yang kita kerjakan itu pasti selalu dilihat, dipantau oleh publik. Kita tetap bersemangat karena memang niat kita kerja untuk warga, insya Allah sekian. Baik, terima kasih Pak Sek atas kesempatan pada hari ini yang materinya cukup obrolan santai ya Pak, karena kan ini podcast perdana di KPU Kabupaten Pati. Nah, waktu udah meluangkan waktunya untuk KPU Kabupaten Pati itu sudah sangat terima kasih sekali. Makasih ya Pak Sek, sehat selalu untuk Pak Sugeng. Dan nantinya mungkin kita bisa ketemu kembali. Terima kasih. Cukup sekian podcast The Podcast pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.